Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Oke. Baik, alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini saya di sini akan melakukan sebuah kegiatan, yaitu penyebaran pemahaman tentang budaya positif yang nanti coba akan kita terapkan di SD kita, yaitu di SD Negeri 1 Jakarta. Nah, kita mulai dari yang pertama, konsep inti budaya positif. Sekarang saya tanya dulu, apa yang panjenengan pahami tentang sebuah budaya positif itu, Bapak Ibu? Bisa menjawab? Monggo. Apa? Kebiasaan yang baik. Bagus. Ada lagi? Kegiatan yang dapat memotivasi siswa. Kegiatan yang dapat memotivasi siswa. Ya, betul. Bahwa di dalam sekolah kita, yaitu penerapan budaya positif, ya memang kalau kita memahami bagaimana Ki Hajar Dewantoro ya dalam sebuah filosofi pemikirannya menyatakan bahwa sebagai seorang guru, tugas kita itu adalah menuntun. Ya, menuntun apa? Menuntun kodrat siswa kita. Kodrat siswa kita itu ada dua, Bapak Ibu. Ada kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kodrat alam itu adalah yang dibawa anak sejak lahir memiliki potensi masing-masing. Dan kodrat alam itu sendiri, ya nanti bagaimana kita bisa membekali ya anak-anak dengan budaya-budaya positif yang ada di lingkungan kita. Gitu. Kemudian yang budaya kodrat zaman, bagaimana kita bisa membekali anak-anak hidup di saat ini, sehingga nanti anak-anak bisa mencapai sebuah kebahagiaan, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dalam hal ini nanti kita akan belajar tentang bagaimana budaya positif itu. Nah, sebenarnya konsep inti budaya positif itu ada apa saja? Nah, ada 8 hal yang menjadi konsep inti dalam budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku, kemudian disiplin positif, disiplin kontrol, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan sertifikat, kemampuan yang dibutuhkan untuk makin banyak istilah yang belum ataupun mungkin baru sedikit ya yang pernah kita dengar gitu ya. Nah, inilah nanti pembelajaran saat ini itu menggunakan konsep-konsep ini seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini termasuk dari bagaimana penanganan siswa ketika mereka bermasalah gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas lebih lebar lagi. Kita awali dari pembelajaran dengan paradigma yang baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran yang dilakukan saat ini ya sebisa mungkin itu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya apa? Pembelajaran yang di situ memenuhi semua kebutuhan siswa. Nah, kebutuhan siswa kita, ya itu kan berbeda-beda, termasuk juga kemampuan pun juga dalam daya belajar. Siswa itu kan berbeda-beda ya. Nah, maka pembelajaran yang kita terapkan itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, kadang mungkin kalau waktu kita sekolah dulu, pembelajaran yang diterapkan itu kan hanya satu saja. Kenapa Bapak Ibu? Oke, ceramah kan ya. Bapak Ibu guru kita dulu adalah ceramah. Ya, di dalam kelas kita dulu dia mendengarkan. Tapi pada kita nanti ya ada hal baru yang coba nanti kita pelajari, yaitu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sehingga murid itu nanti dapat terpenuhi semua kebutuhannya, ya termasuk dalam untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana yang digaungkan saat ini dalam kurikulum Merdeka, tujuan dari pembelajaran kita itu adalah terpenuhinya ya profil pelajar Pancasila. Oke. Nah, kemudian ada miskonsepsi, artinya pemahaman
dalam sekolah kita, gitu Bapak Ibu, untuk mendisiplinkan siswa. Apa yang pertama? Yaitu adanya ilusi ataupun pemahaman yang mungkin agak keliru saat ini bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Ya, artinya mengontrol bagaimana? Mengontrol bahwa kita bisa menyuruh murid itu untuk berperilaku seperti apa yang kita mau. Artinya misalkan mereka harus melakukan sebuah perubahan, apakah itu nanti akan berlangsung terus? Tidak Bapak Ibu. Tetapi bagaimana? Kadang anak itu melakukan sesuatu itu karena ada tekanan dalam dirinya dari gurunya, ataupun nanti akan takut terhadap hukuman yang diterapkan oleh kita sebagai guru. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, kita meyakini bahwa kadang anak dengan polosnya itu kadang melakukan sebuah kesalahan gitu. Nah, cuma kadang dalam penerapannya ya kita itu apa? Melakukan tindakan bahwa anak itu kemudian merasa bersalah dan berubahnya itu bukan karena dorongan dalam dirinya, tapi kenapa? Karena adanya kontrol dari diri kita sebagai guru. Ada rasa takut, ada rasa mungkin hanya seperti tidak melanggar aturan yang diterapkan di sekolah. Nah, kemudian yang ketiga, ilusi bahwa penguatan positif itu efektif. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Artinya kadang kita sebagai guru, sebagai orang dewasa memaksa siswa kita gitu. Memaksa siswa apa? Oh, kamu harus belajar, kamu harus begini. Tapi Bapak Ibu, menurut teori yang berkembang saat ini bahwa hal yang semacam ini ternyata kurang tepat sebenarnya. Bagaimana anak bisa kemudian berubah? Itu harapannya bukan karena motivasi dari eksternal, apa dari pengaruh guru ataupun dari karakter yang ada, tapi diharapkan bahwa perubahan mereka itu apa? Dari diri mereka sendiri, dari motivasi intrinsik dari siswa itu sendiri. Oke, nah kemudian, maka kita harus mengubah paradigma kita terhadap perilaku siswa itu dari pemahaman stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Nah, kadang kita melakukan sesuatu terhadap anak itu karena apa? Adanya stimulus dan respon, adanya reward and punishment, ya. Nah, sehingga apa? Nah, di sini bahwa dalam teori stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama. Kita menganggap bahwa murid kita sama, tetapi dalam teori kontrol itu kebutuhan kita itu berbeda-beda. Nah, nanti ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu, nanti di belakang ada itu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Persepsi sama bahwa anak harus taat terhadap tata tertib, kemudian anak harus menurut dengan kita. Nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, tapi dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan stimulus respon gitu. Sehingga anak-anak ataupun murid kita ya diharapkan melakukan sesuatu itu bukan hanya karena adanya stimulus dari kita, adanya reward and punishment dari kita, tapi bagaimana ya kita sebagai guru itu mengedepankan ya adanya sebuah ya teori kontrol di mana ya ini adanya kolaborasi dan konsensus, ya kesepakatan. Konsensus itu kan kesepakatan. Ya, kita bekerja sama dengan murid kita, termasuk misalkan dalam pembelajaran kita bekerja sama. Mungkin kita bisa mengajak murid kita untuk menentukan kegiatan kita. Ya, oh, anak itu pengennya apa? Mungkin kita gali lebih dalam. Anak-anak itu kita pengennya bagaimana sih dalam pembelajaran ataupun dalam membuat tata tertib di dalam kelas. Mungkin saat ini yang kita lakukan itu kan searah juga Bapak Ibu, kita membuat tata tertib di kelas, gitu kan? Nah, tapi paling tidak bagaimana kita kolaborasinya dengan anak ada ide yang harus
keluarkan anak terkait dengan bagaimana membangun budaya positif ataupun tata tertib yang ada di sekolah. Nah, maka ketika dalam memahami ataupun menangani anak ketika ada masalah, maka yang harus kita lakukan apa Bapak Ibu, yaitu kita berpikirnya adalah win-win solution. Bukan kemudian kita memaksa. Kalau kita memaksa itu kan kita yang menang, gitu ya. Misalkan ada anak kita yang bersalah, maka kita memaksa apa? Memaksa mereka yang mengakui kesalahannya dan kemudian mereka berperilaku baik sesuai dengan kehendak kita. Itu. Tapi bagaimana? Ya kita harus tadi saling memahami. Kemudian adanya anak berpikir itu bahwa mereka harus berubah terhadap dirinya sendiri. Nah, maka yang harus kita lakukan bagaimana? Menerapkan disiplin positif. Disiplin itu apa? Nah, yang kita pahami tentang disiplin apa? Tepat waktu, apalagi pembiasaan, tanggung jawab, ya. Nah, sebenarnya disiplin itu berasal dari kata disipliner, gitu ya, yang artinya adalah belajar. Ya, bahwa di sini anak-anak itu dalam prosesnya adalah belajar. Nah, sehingga penerapan disiplin itu yang harus kita lakukan apa? Ya, anak kemudian tidak berperilaku positif hanya dalam rangka untuk mentaati aturan, tapi apa? Kita harus menerapkan bahwa anak-anak itu ya bertanggung jawab terhadap dirinya, ya, sehingga menumbuhkan kesadaran dalam dirinya, melakukan sesuatu itu karena kesadaran, karena kebutuhan, bukan karena adanya sebuah pasar. Ya, yang kemudian yang kedua lebih ke arah ya diri yang dapat mengontrol yang dalam melakukan segala tindakan. Kemudian dapat membuat murid-murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Jadi motivasi yang dalam melakukan sesuatu itu terhadap ya dari dirinya sendiri muncul. Ini yang mungkin kita belum lakukan di bawah mungkin. Nah, anak-anak memahami kita harus belajar, kita harus menjadi orang yang baik. Itu berasal dari kesadaran diri. Ini yang belum ya kita laksanakan, ya. Kita masih kemudian memaksa anak untuk mentaati peraturan. Kita harus kita harus menghukum mereka, ya. Nah, tapi monggo paling tidak kita memahami dulu sehingga nanti kita berusaha. Kata di Bapak Ibu, ya. Nah, bisa disepakati Bapak Ibu? Ya. Insyaallah, ya. Nah, itu. Ya, kemudian nah ini. Bagaimana agar budaya positif itu bisa dilaksanakan atas kesadaran anak-anak sendiri? Maka yang coba kita terapkan itu bukan kata tertib, bukan punishment and reward, gitu ya, tapi apa? Nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Juga dalam pemahaman saat ini, nah kata tertib itu coba diterapkannya bukan menjadi kata tertib, tetapi apa? Sebuah keyakinan kelas. Nah, ya, keyakinan kelas yang nanti kalau dalam tata tertib itu kan, yang ada itu kan kalimat-kalimatnya masih banyak menggunakan kalimat yang negatif, gitu ya. Dan negatif itu bagaimana? Menggunakan larangan. Betul lagi? Misalkan anak tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat, ya. Kemudian anak tidak boleh terlambat, kan? Itu kalau dalam teori belajar saat ini itu menggunakan kalimat-kalimat negatif. Nah, maka kalimatnya nanti diganti dengan kalimat yang positif, Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Nah, apa nanti kita praktekkan? Kawan-kawan kita praktekkan. Jadi tujuannya apa dengan kita membuat keyakinan kelas itu? Ya, sehingga prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang itu nanti menjadi pemahaman diri. Pemahaman dirinya sehingga mereka bisa melakukan sesuatu itu karena mereka merasa ya. Misalkan kata tepat waktu apa? Mereka
contoh-contoh nilai juga juga. Nah, ini kita bahas dari dalam kurikulum kita adanya profil pelajar bangsa Islam. Ya, jadi yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi harapannya anak-anak memiliki keimanan dan ketakwaan gitu deh. Ya saat ini sudah kita laksanakan kebiasaan sholat duha, kemudian membaca Al-Quran dan sebagainya. Ya, kemudian berkebinekaan global. Mereka memahami bahwa setiap orang itu memiliki keunikan masing-masing, sehingga saling menghormati, ya saling menyayangi, kemudian gotong royong. Ya, inilah nilai yang sudah ada dalam nilai luhur bangsa kita. Ya, saat ini pun masih tetap terus kita laksanakan, yaitu gotong royong. Kalau dalam pendidikan apa Bapak Ibu? Kolaborasi, kerja sama, ya, dengan antar guru, kemudian antar murid dan sebagainya. Ini kemudian kita membentuk anak-anak yang kreatif. Ya, tidak boleh kita batasi anak-anak dengan kreativitasnya. Kalau dalam pembelajaran berdiferensiasi tadi, ya kreativitas anak itu monggo kita kembangkan. Misalkan dalam memberikan sebuah tugas, apa tidak harus sama tugasnya. Misalkan dalam satu hal, anak membuat, kalau di kelas 5 itu misalkan membuat karangan, misalkan membuat karangan itu boleh berbeda-beda. Ada anak yang menulis, bisa anak kemudian ada yang dengan video itu. Itulah berdiferensiasi. Ataupun juga misalkan bagaimana menangani anak-anak yang masih kekurangan. Nah itu tugas kita semua. Kemudian bernalar kritis dan mandiri. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau menurut teori IBO Primary Years Program, yaitu nilai-nilai kebajikan yang kita dapat ulasan itu toleransi. Oke, nah ini insya Allah kita sudah semuanya nih merasa rumah. Nah ini kadang ini mohon maaf, ini kadang masih perlu ditanamkan ke dalam anak-anak nih, rasa rumah terhadap guru ataupun terhadap temannya. Saat ini masih marah dengan adanya bullying. Nah kan gitu ya. Nah ini yang perlu kita tanamkan. Kemudian integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, ya, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan juga komitmen. Ini kemudian keterampilan hidup. Nah, keterampilan hidup yang bisa kita tanamkan atau kita ajarkan kepada anak, dapat dipercaya, jujur, nilai kejujuran. Ya, ini yang saat ini banyak yang luntur nilai kejujuran itu. Kemudian luntur hati, ya, pendengar yang aktif ini Pak, ada kejujuran pendengar. Kadang kita sulit untuk menjadi pendengar yang baik. Nah, kita lebih suka berbicara gitu. Kalau mendengarkan itu memang berat kan? Ya, kemudian tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ini Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar manusia ini menjadi dasar orang ketika mau melakukan sesuatu itu karena adanya sebuah kebutuhan dasar dalam diri manusia. Ini ya. Nah, ini segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ataupun seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Inilah yang menjadi alasan kita mengapa melakukan segala sesuatu itu, karena adanya sebuah kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Oke, apa saja kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu? Ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Oke, pasti itu ya. Kita melakukan sesuatu itu untuk bertahan hidup. Kita bekerja, makan dan sebagainya agar apa? Bisa bertahan. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, diterima gitu ya. Kasih sayang, dihormati, kemudian. Nah, ini kemudian penguasaan. Apa penguasaan itu? Ya kita bisa menggerakkan orang lain, kita bisa meminta orang lain untuk
termasuk kita sebagai guru, bagaimana agar murid kok bisa melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Inilah penguasa. Apakah murid juga punya? Semuanya punya, ya. Kebebasan berpendapat, kemudian berperilaku, ya, termasuk Ki Hajar Dewantara itu kan bagaimana mengajarkan bahwa manusia merdeka itu bagaimana manusia yang tidak dikungkung, ya, pendapatnya ataupun yang memiliki kebebasan dalam berpendapat ataupun berperilaku. Dan yang kelima adalah semua senang Bapak Ibu. Sedang, ya, kita punya kesenangan, ya, bahagia. Inilah kebahagiaan, ya. Apa? Walaupun tanggal tua tetap bahagia. Oke, itu. Nah, inilah motivasi perilaku manusia itu ada dua. Yang pertama, motivasi ekstrinsik dari luar. Ini apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan dalam hukuman, untuk mendapatkan imbalan, punishment and reward tadi, ya. Nah, ini untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Inilah nilai ekstrinsik. Nah, itu kadang yang saat ini masih dilakukan oleh kita ataupun juga oleh anak-anak kita, itu melakukan sesuatu itu karena adanya, ya, dorongan dari luar. Yang mengerjakan tugas nanti dapat nilai yang baik, kemudian yang mentaati tata tertib nanti akan mendapatkan, ya, hadiah, kan gitu. Nah, ini apa kemudian itu nanti bisa anak-anak secara berkelanjutan bisa melakukan, Bapak Ibu, ya, belum tentu, ya. Kadang nanti apa kalau tidak ada kita, mereka apa, ya, nyuri-nyuri untuk melanggar, kan, ya. Hanya tidak kemudian melakukan sesuatu itu secara berkelanjutan. Tapi yang baik apa? Yang baik itu adalah mereka melakukan sesuatu itu karena dorongan intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Apa? Atas kesadarannya, ya, sehingga atas kebutuhannya, sehingga yang terjadi ketika seperti itu mereka melakukan, ya, semuanya tentu akan terus berkelanjutan. Kenapa? Gak peduli adanya aturan, gak peduli adanya hukuman, tapi apa? Karena kebutuhan. Gitu, ya. Nah, inilah monggo ini yang perlu kita tanamkan. Nah, ini tadi bagaimana kalau anak-anak itu membuat kesalahan, Bapak Ibu. Nah, itu ya, kita terkait dengan posisi kontrol kita sebagai guru, ya. Posisi kontrol kita itu ada. Yang pertama, memberi hukuman. Nah, tadi yang dicontohkan guru tadi apa? Menghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Kemudian teman, pemantau, manajer. Coba sekarang kita pikirkan. Yang sudah kita lakukan posisi kontrol itu yang mana, Bapak Ibu? Yang mana? Dan dalam visi kita, ya, posisi kontrol yang sudah kita lakukan itu yang mana? Memberi hukuman, gitu, ya. Ada yang lain? Teman. Nah, itu. Kemudian ya, memantau. Nah, coba kalau dari bisa dulu teman itu tindakan yang kita lakukan, contohnya apa itu? Ngobrol sama anak, ngobrol dengan murid. Ada kalimat yang dikeluarkan, contohnya apa? Kalau sebagai teman itu apa contohnya? Nah, biasanya kalau teman, Iya. kalau murid biasanya kan curhat masalah di rumah. Itu kita jadi pendengar yang baik. Itu kan sudah sebagai contoh teman juga. Dia merasa menganggap guru itu berarti sosok teman yang bisa diajak curhat mengenai apapun. Itu misalnya masalah di rumah. Aku tadi dimarahi, udah kenapa dimarahi? Ya karena tadi bangunnya telat. Nah, bagus, gitu. Bagus. Terima kasih Bu Dwi, luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Dwi. Nah, itu sebagai teman. Tapi, ya, kalau misalkan murid kita itu melanggar aturan, ya, itu bagaimana? Nah, itu kalau misalkan, maka Bapak Ibu yang dipahami, kalau memberi hukuman ini itu posisi kontrol yang paling bawah sebenarnya. Jadi, ya,
apa bikin sini menghukum gitu. Anak nggak mengerjakan tugas, ayo berdiri di depan kelas kan gitu ya. Kan kadang kan gitu ya. Nah, itu ternyata apa? Ternyata posisi kontrol kita yang paling lemah, Bapak Ibu. Iya. Itu posisi kontrol yang paling lemah. Yang paling tinggi apa sebenarnya? Inilah manajer. Nah, ini manajer. Nanti yang coba bisa kita praktekkan itu sebagai manajer. Bagaimana? Gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini posisi kontrol kita. Moga nanti silakan dilihat kita sudah jadi apa? Apakah sudah jadi teman atau pembuat merasa bersalah atau pemantau atau manajer? Nah, ini. Nah, gitu ya. Nah, ini contoh. Ada siswa yang datang terlambat ke sekolah. Coba kalau sebagai penghukum itu apa yang dilakukan? Misalkan itu ya, itu sering Bapak Ibu kita lakukan. Iya. Tidak hanya itu ya, misalkan gitu ya. Penghukum, memastikan Pak ya. Ini saya juga dulu pengalaman. Waktu SMA itu saya hampir tiap hari terlambat. Karena rumahnya jauh, harus oper 2 kali ya. Sebelum oper jalan dulu. Ya. Iya kan gitu. Nah, langsung sama di sekolah sama gurunya itu langsung, udah kamu nggak usah masuk kelas, nyapu kantor. Maka banyak guru yang hafal saya karena sering nyapu kantor. Itulah penghukum. Nah ini mungkin kadang kita sering melakukan deh. Itu. Nah kemudian kalau pembuat merasa bersalah pribadi Bapak Ibu. Nah ini berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu? Kok izin telat Bapak Ibu? Ya gitu ya. Wes kira kamu nak kandani gitu kan? Kata pernah kita lakukan Bapak Ibu? Belum. Oh belum. Apa yang sudah pernah Bu? Nah gitu ya. Kalau teman gitu ya, ayo dong bantu Ibu. Nah misalkan biar tidak terlambat lagi bantu Ibu toh. Biar apa? Nanti kalau kamu nggak terlambat ya tidak dimarahi Ibu kepala sekolah misalnya. Itu sebagai teman, ngobrol, betul yang dilakukan oleh Bu Dwi tadi, ngobrol, gitu ya. Tapi ada kata ini Bapak Ibu, tolong, mengertilah, gitu ya. Atau misalkan, oh saya Pak Guru sudah berusaha gitu, boy ayo tolong, dimengerti, orang terlambat meneh. Gitu ya. Pak Guru wis capek-capek ngajarin kamu, masa nggak bisa? Ya tolong belajar. Itu sebagai pemantau. Kemudian kalau pemantau itu apa? Nah ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Ya, kamu tahu konsekuensinya? Besok jangan diulangi lagi ya. Ini sebenarnya lebih halus ya, lebih halus. Tidak kemudian langsung ditanya. Terlambat ya. Gue kan tidak. Nah ini. Nah, kalau dalam posisi manajer bagaimana? Iya. Nah ini kalau dalam manajer itu sebenarnya ada prosesnya, panjang, jawab dulu, kemudian nanti di akhirnya apa? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Dan kemudian dibangun apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita tidak langsung punishment tapi menggali apa sih yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya. Biar kamu gak terlambat lagi bagaimana? Oh berangkatnya lebih kasih. Nah inilah. Nah dalam melakukan posisi kontrol ini ada namanya segitiga restitusi. Nanti kita bawa segitiga. Nah itu adalah suatu proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab tadi agar mereka bisa melakukan sesuatunya karena kesadaran. Ada 3 tahapan.
identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan tadi, keyakinan kelas yang sudah kita buat. Oke. Nah, menstabilkan identitas bagaimana? Yaitu contoh, ini sudah dalam dialog ya. Ini kalau sertifikat restitusi itu posisi kita sudah manajer. Maka apa? Menstabilkan identitas. Oh, berbuat salah itu wajar. Oh, terlambat itu wajar lah. Ya, nah, manusiawi. Ya, tidak apa-apa. Kita tidak langsung menyalahkannya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini apa? Guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Tadi diajak dialog, ya. Kemudian dengan mengenali kebutuhan, mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Bahwa kita meyakini, contohnya misalkan gini, oh kamu tadi terlambat ya, ya wajar lah, tidak apa-apa, kenapa tidak apa-apa? Ya, ditanya apa penyebabnya? Saya mau mempersiapkan apa? Karena membantu, gimana membantu? Suara. Itu kadang kan yang kita nggak pahami kan ya. Maka ini, ya, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Terlambat ada alasannya, ya, gitu ya. Oke, terus kemudian menanyakan keyakinan. Apa? Mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ditanya apa keyakinan kelas kita? Kalau tadi terlambat berarti keyakinan kelas kita apa Bapak Ibu? Terkait dengan apa? Iya, disiplin. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgarkan? Ya, disiplin Pak. Ya, sehingga nanti kita bisa, oh bagaimana kamu bisa memperbaiki? Oke. Oke. Nah ini contoh yang sudah juga saya terangkan. Membuang sendalnya Elsa. Iya. Sandalnya dibuang ke sawah itu loh. Dibuang ke sawah. Sebenarnya ada dua ya, satu Rehan. Kalau Rehan itu bolos. Ini yang kita tampilkan satu. Kalau buang sendalnya termasuk apa? Ini. Iya, kita menghormati orang lain. Ini juga bisa menjadi nanti ya. Iya. Nah ini kemudian apa yang dilakukan? Yang dilakukan tadi menanyakan alasannya. Yang kemudian ya, kita diminta merenungkan apakah tindakan membuang sandalnya Elsa tadi betul? Dan kemudian anak bisa menjawab oh tidak benar. Keyakinan kelas apa yang dilanggar? Apa? Saling menghormati. Kita kan harus saling menghormati ya. Kemudian setelah disadari apa? Ya, ada tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan. Oke Bapak Ibu, saya sampaikan. Bagaimana? Alasannya kan karena tadi di EC. Memang lagi di EC ya.
doang standarnya. Gitu. Sehingga terus kemudian bagaimana sih kalau IEC tindakannya? Maka dia harus apa? Satu, lebih bersabar. Kemudian yang kedua apa? Oh, bisa melaporkan kepada guru. Maka nih Bapak Ibu, nah ini enggak, misalnya enggak baca. Oke, nah terakhir Bapak Ibu, dalam pemaparan program disiplin positif, nah ini setidaknya kita apa? Memiliki standar kepribadian, standar profesional dan sosial yang baik, sehingga kita mampu merefleksikan ya diri kita sebagai seorang guru dalam posisi kontrol. Ini bagaimana perjalanan diri kita sebagai among, kita sebagai manajer menuntut anak dalam kesehariannya ya, agar mereka apa menjadi orang yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu juga baik. Allah itu. Allah, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ada pertanyaan baru? Bu? Berarti kalau seorang guru apa kita hanya cukup sebagai manajer atau kita bisa keseluruhan seperti teman, perempuan dan yang lainnya? Iya. Bagus. Oke, terima kasih Bu. Memang yang terbaik kita adalah sebagai manajer. Namun kadang tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa menjadi tadi penghukum. Nah, tapi paling tidak itu tidak kemudian dilaksanakan. Nah, tapi apa? Sebaiknya kita tadi memahami anak. Bagaimana kita bisa menggali anak, alasannya apa, kemudian menanyakan bahwa apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan. Tidak langsung kepada posisi penghukum, ya, tapi menggali dulu. Ya. Iya. Betul. Harusnya yang baik itu kita sebagai manajer ya. Ada perubahan dalam diri kita. Gitu oke. Ya memang kadang kalau kita menerapkan itu ya wes lah, anak salah diberi hukuman kan gitu. Tapi monggo paling tidak saat ini ya kita tidak langsung memberikan apa Bapak Ibu hukuman, punishment, tapi apa? Ya kita memanage anak agar anak itu bisa berubah sesuai dengan kesadaran dirinya, bukan karena dipaksa oleh kita atau takut karena akan dihukum oleh gitu ya. Nah, bagaimana? Iya, anak biar sadar bagaimana? Ya apa? Satu memang yang perlu kita lakukan apa Bapak Ibu? Satu ya, kita sebagai guru paling tidak apa? Menjadi teladan bagi murid-murid kita gitu. Ini kadang mungkin yang belum bisa kita lakukan sepenuhnya menjadi teladan. Tapi paling tidak membuat kita perlu usahakan ya. Kemudian yang kedua apa? Memberikan motivasi dan juga pemahaman kepada anak. Bagaimana mereka melakukan sesuatu itu, ya tujuannya apa, kemudian nanti manfaatnya apa, sehingga anak memahami melakukan sesuatu itu bukan karena paksaan tadi, tapi paham oh aku butuhkan. Itu. Kemudian yang ketiga apa Bapak Ibu? Yang pembiasaan yang sudah kita laksanakan ini, ya itu paling tidak nanti akan menanamkan nilai-nilai yang baik dalam karakter anak itu sendiri. Atau bukan ada yang bisa nambahin, monggo boleh. Soalnya kita kan gini, kita di sekolah ngasih contoh yang baik sama anak. Tapi kan kita kalau di rumah kan kita nggak tahu. Kadang orang tua kalau misalnya anak di sekolah kan ya udah masak, kan bapak ibu mau buat anak ulung dengan ulung, tapi harus nggak tahu. Tapi nanti kalau di rumah harus nggak mau tahu. Kalau seperti itu Betul. Nah maka tadi kembali ke tadi Bu, mengubah paradigma tindakan itu dari stimulus respon kepada posisi kontrol. Tadi ada apa? Ada nilai pola
kolaborasi. Maka dalam pendidikan kan harus juga ada kolaborasi. Kolaborasi di sekolah antar guru dengan murid, antar murid kan ya. Nah kita juga kolaborasi dengan apa? Juga dengan orang tua. Kan nggak bisa kita berdiri sendiri dalam pendidikan. Kalau Jasa Dewantara kan mengatakan 3 pusat pendidikan kan ada rumah, ada sekolah, ada masyarakat ataupun ya lingkungannya kan. Maka ketika ini kan harus semuanya berpartisipasi. Tidak bisa berdiri sendiri di sekolah diajari. Ya memang kalau nanti di rumah dibiarkan tidak akan jadi. Maka harus ada kolaborasi. Gitu ya. Ada lain? Sebelum kita tutup. Sampun? Nah, sampun ya. Sampun insyaallah semoga bermanfaat ya Bapak Ibu untuk kita semuanya. Semoga kita bisa menerapkan nilai budaya positif itu di sekolah kita sehingga nanti anak-anak bisa tumbuh sesuai dengan kebutuhannya menjadi anak-anak yang bahagia sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat sehingga tujuan pendidikan kita itu bisa tercapai dengan adanya tadi salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah, masih semangat? Nomor 1. Semangat ya? Itu menandakan semangat. Baik, hari ini kita akan praktek untuk membuat keyakinan kelas. Sekarang saya tanya dulu, kamu tahu nggak apa arti keyakinan kelas itu? Sudah tahu belum? Belum? Nah, belum. Kalau tata tertib tahu nggak? Tahu. Apa itu tata tertib? Apa Vino? Iya, peraturan yang ada di dalam kelas kita. Nah, itu peraturan. Gunanya peraturan itu untuk apa? Untuk apa ya, Ji? Untuk agar kita tertib kan? Ya nggak? Agar kita tertib, tidak melanggar tata tertib. Nah, gimana nanti kita akan belajar bahwa tata tertib itu kita rubah. Kita rubah dengan apa? Namanya dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa tuh? Keyakinan kelas itu ya biasanya sebenarnya sama dengan tata tertib, tapi dengan keyakinan yang
kelas kita. Nah, apa? Ayo, silahkan ditulis. Kalau sudah, silahkan ditempel di sini. Jadi tata tertib di kelas kita. Kita tulisnya dulu. Tata tertib. Sudah? Itu sudah, silahkan ditempelkan di sini dulu. Ya, ayo, silahkan ditempel. Bagus. Nah, coba. Yang satu coba dibaca apa tata tertibnya? Pakaian harus rapi. Kalau Vino apa? Hadir tepat waktu. Terus siapa ini tadi? Oh, Rehan. Rehan apa Rehan? Tidak saling berantem. Bagus. Apa ini ya? Coba Vino. Kevin. Apa? Dibaca dulu apa? Berangkat tidak boleh terlambat. Nah, silahkan ditempel. Oke, bagus. Nah, ini. Wah, ini ya, silahkan bantu dulu. Oke, kita bahas satu-satu anak-anak. Ini tata tertib kita. Contoh, misalkan ini punyanya Reha. Tidak saling berantem atau gelut. Ya. Nah, kita sebenarnya boleh nggak dengan teman gelut? Nggak boleh kan ya? Nah, kita harus apa dengan teman kita? Harus rukun, harus saling menghormati, harus saling menyayangi, ya kan? Nah itu. Nah terus kemudian di sini hadir tepat waktu. Nah kalau ini betul nggak sebagai siswa kita harus hadir tepat waktu, ya kan? Nah ini kalau ini menggunakan kalimat positif. Kemudian ini coba, tidak boleh, siapa ini tadi? Judi ya. Nah, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, coba kita perhatikan sampah. Tidak boleh membuang sampah. Berarti kita harus bagaimana? Membuang sampah dengan tempatnya, ya. Atau dengan kata lain, sampah itu kaitannya dengan apa? Lingkungan sekitar kita. Berarti apa? Harus diapakan lingkungan sekitar kita? Dijaga apanya? Kebersihannya. Nah gitu ya. Nah baik anak-anak, dari tata tertib ini, coba ini kan tadi masih ada yang menggunakan kalimat yang negatif, ada kata tidak atau tak boleh. Nah sekarang coba kita rubah kalimat-kalimat negatif ini, kita rubah menjadi sebuah keyakinan kelas kita yang ditulis dengan kalimat yang positif, sehingga nanti akan muncul kesadaran dalam diri kita bahwa kita melakukan sesuatu hal itu atas dasar kesadaran, bukan karena paksaan atau bukan karena takut takut dimarahi Pak Guru, gitu, atau takut dihukum, kan gitu ya. Beda nggak kalau kita melakukan dengan kesadaran diri? Beda. Misalnya kalau tata tertib tidak boleh terlambat, kamu datang ke sekolah berarti harus apa? Cepet-cepet ya nggak? Nanti kalau terlambat gimana? Dihukum. Berarti kamu hanya takut karena dihukum, bukan dari kesadaran diri. Nah sekarang coba kita ubah bahwa coba silahkan dituliskan kalimat positif yang nanti akan kita gunakan sebagai keyakinan kelas kita. Nah, silahkan ditulis. Silahkan ditulis dengan kalimat positif.
sudah. Yang sudah silahkan ditempelkan di sini sekarang. Tempelkan di sini. Oke. Nah, satu. Coba jadi hadap sana di. Bentar. Yuk. Bagus. Bisa di bawahnya. Geser sampai. Oke, bagus. Rehat belum? Yang silakan duduk yang lain. Coba jadi dibacakan dulu. Tadi keyakinan kelas yang menurut kamu harus ditulis di sini. Ada sana ya? Kita harus menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Setuju tidak? Setuju. Bagus ya. Ini menggunakan kalimat yang positif. Kita harus menjaga kebersihan. Nanti tidak ada kata tidak boleh tadi ya. Oke, silakan duduk. Jadi ini siapa ini? Vino, coba maju Vino dibacakan biar temannya tahu. Rehat sudah, silakan ditulis, ditempelkan. Baca apa? Hadir tepat waktu. Bagus. Setuju tidak? Setuju. Ya, dengan terus ini siapa ini tadi? Kevin, yang maju dong dibacakan Kevin. Berangkat tidak boleh terlambat. Masih ada kata tidak, ya? Nah, coba masih ada kata tidak berarti masih ada kalimat yang negatif. Coba dirubah apa kira-kira? Tidak boleh terlambat. Tadi itu sudah ada. Hadir tepat waktu. Coba kita ganti apa? Satu kata aja. Kaitannya dengan apa hadir tepat waktu itu? Terkait dengan di apa? Coba kira-kira apa Vin? Kata apa? Kata apa? Iya, kata disiplin. Ya kan? Nah, coba berarti ini kita baca ya. Kata disiplin. Coba diganti Kevin. Boleh tulis satu di sini aja bisa. Di sini. Nah, ini kemudian punyanya siapa ini? Elsa. Coba dibacakan Elsa. Oh iya, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Sepakat tidak? Sepakat ya. Terakhir punyanya Rehan. Apa dibaca Rehan? Maju sini biar temannya tahu. Nah, saling menghormati dan menyayangi. Sebagai kata ganti apa tadi punyanya Rehan? Tidak boleh saling berantem. Nah, gitu ya. Nah, kalau berarti kita sesama teman harus saling menghormati, saling menyayangi. Panggilan nama teman kita dengan nama yang baik. Nah, dan dia. Oke anak-anak, ini keyakinan kelas kita. Nah, itu semoga nanti kamu, kita semuanya bisa melakukan keyakinan kelas itu secara bertanggung jawab sehingga kita melatih kesadaran diri untuk melakukan sesuatu itu atas dorongan dalam diri kita. Kenapa? Kita butuh dengan itu. Bukan karena takut akan hukuman, takut karena nanti dimarahi guru, bukan, tapi apa? Kita sadar bahwa kita membutuhkan itu untuk apa? Kebaikan kita semua. Gitu ya? Bisa disepakati kesepakatan kelas kita ini? Bisa? Oke, sekarang kalau bisa silakan bubuhkan tanda tangan kalian di sini masing-masing. Dari Elsa. Nah, tanda tangan. Nanti Pak Guru juga tanda tangan di sini ya. Silakan tanda tangan di sini. Kasih namamu. Bagus, Rehan, maju, tanda tangan. Ini kan kesepakatan kelas kita. Ya.
Jadi oke, Kevin. Sip. Vino. Pakai speaker Vino. Oke, sip. Nah, Pak Guru juga tanda tangan di sini ya. Nah, ini sebagai mengetahui. Besar. Nah, oke, berarti kenapa tanda tangan? Karena ini kesepakatan kita yang menyusun kita sendiri. Ya, nggak? Ya, yang kita menyusun kita sendiri dan kita sepakati bahwa kita harus sesuai dengan keyakinan kelas kita. Baik anak-anak, semoga ya keyakinan kelas kita ini bisa kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab sehingga nanti membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi atas dasar kesadaran diri kita. Tepuk tangan buat kita semuanya. Bagus. Terima kasih.